wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nelly Fitri atau Uma Meka. Jadi teman-teman, ini adalah video pertama kali saya. Sebelumnya saya mau cerita dulu. Jadi saya itu sudah menikah pada tahun 2018. Nah, di tahun 2018 itu saya dan suami saya masih sama-sama kerja. Nah, di saat 1 tahun selama pernikahan, kita biasa aja ya, namanya pengantin baru ya. Kita juga belum terlalu yang namanya memikirkan keturunan pada saat itu. Kenapa? Karena kita enjoy gitu, bikin enjoy aja selama pernikahan kita. Tetapi di samping itu saya juga sudah seperti menyiapkan persiapan saya selama sebelum menikah. Saya sudah tanya-tanya nih, berhubung saya pribadi kan tenaga pendidik pada saat itu. Lalu saya tanya-tanya ketika awal nikah tuh apa sih yang dipersiapkan dari segi program hamil terutama ya. Nah, teman saya semua kebanyakan menyarankan itu untuk program hamil pribadi dulu atau alami. Jadi tidak disarankan langsung ke dokter. Untuk yang pasangan-pasangan baru menikah atau pengantin baru, kita nikmatin dulu selama jenjang pengantin baru itu. Apa aja sih yang aku pakai selama aku program hamil? Pertama, aku pakai Folavit. Itu tuh bagus untuk asam folat. Katanya harus memperbanyak asam folat. Aku beli di apotek terdekat sama Ever A atau vitamin E. Jadi aku collab tuh dua produk itu. Nah, jadi kita itu harus konsisten teman-teman. Maksudnya konsisten ketika kita pakai produk yang tadi pertama atau produk apapun yang kita gunakan selama 1 bulan, ternyata kita masih head, kita belum disarankan untuk ganti ke produk lain. Jadi disarankan untuk selama 3 bulan teman-teman. Jadi kalau kita seandainya bulan pertama, kok aku pakai produk ini head ya, jangan langsung ganti produk. Coba dulu itu lagi, ikhtiar itu lagi selama 3 bulan berturut-turut. Nah, yang kedua, aku pakai madu. Jadi madu ini tuh pasutri, buat pasutri, yang mana ada buat cewek sama buat cowok sendiri. Untuk kandungan madu itu sendiri aku kurang paham sih, tapi aku juga dapat rekomen dari temen aku pribadi. Coba deh konsumsi madu ini, soalnya aku pribadi untuk mencoba hal itu juga ada saran dari beberapa temen yang alhamdulillah berhasil pakai produk itu. Oke, dan ternyata aku pakai produk itu belum jodoh guys. Aku masih harus berusaha lagi di bulan itu, udah masuk ke bulan ke-6 aku selama menikah. Jadi aku bulan ke-6 tuh juga belum ngisi teman-teman. Jadi jangan putus asa, semangat. Dan teman-teman, aku nggak berhenti di situ. Aku tetap berusaha. Pokoknya gimana caranya kita tetap positive thinking itu pasti ya, dan ikhtiar juga harus. Aku lanjut tanya-tanya lagi ke teman-teman. Ternyata temanku ada yang alhamdulillah beliau itu kurang lebih 5 tahun teman-teman, dan berhasil di buah dzurriyyat, Masya Allah. Dan detik itu juga aku sama suami sama-sama, ayo kita ikhtiar lagi, kencengin ikhtiar kita sama-sama berusaha lagi. Dan bener aja teman-teman, aku langsung milih atau beli dzurriyyat, tapi kebetulan pas itu nggak beli sih. Aku dikasih tahu sama beliau langsung di hari itu juga, sorenya saya dikabarin kalau beliau positif. Saya ikut seneng banget, Masya Allah, beliau aja bisa, semangatnya luar biasa, pasti saya juga bisa. Lalu setelah beliau ngabarin, dan ternyata beliau bilang ini loh di rumah masih ada dzurriyyat, dan bener aja dong, saya sama suami langsung ke rumah beliau untuk sekedar memberi ucapan, dan beliau bilang kalau masih ada buah dzurriyyatnya. Akhirnya saya dibagi teman-teman. Nah, kenapa di sini aku bela-belain ke sana, ke rumah beliau tadi? Itu tuh bukan masalah gratisan dzurriyyat tadi ya teman-teman. Iya sih ada itu, tapi itu yang nomor sekian. Aku mau tahu gimana beliau itu usahanya. Nah, aku langsung ke rumahnya tuh. Akhirnya diceritain bahwa beliau juga konsisten minum buah dzurriyyat tadi. Untuk yang nanya, buah dzurriyyat itu gimana sih cara kita konsumsi? Jadi teman-teman, dzurriyyat itu bentuknya kecil, bulat, lebih kayak kelapa. Tapi dia lebih kecil. Kalau kelapa kan besar, kalau dzurriyyat itu lebih kecil, dan dia sama-sama keras.
pokoknya sama, hampir mirip lah sama kelapa, bedanya ukurannya. Jadi teman-teman, untuk mendapatkan buah duriat bisa dari all shop atau dari mana aja. Terus cara kita mengonsumsi bagaimana, seperti biasa kayak buah kelapa dipecah, dan ingat ya teman-teman, itu keras, jadi jangan pakai pisau biasa, jangan pakai pisau yang seperti punya kita untuk ngiris-ngiris bawang dan lain sebagainya, karena itu beneran keras teman-teman. Jadi kita pakainya apa ya bahasanya, golok. Nah, lebih tepatnya seperti itu. Terus sama seperti kelapa dengan tenaga mecahnya ya. Lalu untuk masaknya sendiri, itu buah duriat bisa kita bagi. Satu buah itu terserah teman-teman mau dibagi berapa, mau 20 atau 10 atau 8. Yang penting itu dia cacah kecil-kecil, lalu kita cuci dan kita masak di air mendidih. Lalu apa sih yang kita konsumsi? Itu airnya teman-teman. Jadi tunggu airnya sampai berubah warna seperti teh. Untuk rasa ya namanya ikhtiar ya teman-teman, anggap aja itu teh. Cuman kalau aku pribadi, karena emang udah disemangatin, ini tuh rasanya kayak teh, jadi nggak usah nek, nggak usah gimana-gimana, yang penting langsung diminum. Oke, dan bener aja dan teman-teman, aku minum aku minum tuh, udah mendidih, udah agak dingin, aku minum, dan ternyata guys enak banget. Sampai aku keluarin lagi karena ekspektasiku udah kayak teh gitu bayangannya. Cuman jangan ditiruin ya tadi yang aku alamin. Kalian yang penting berusaha, rasanya mau kayak gimana, yang penting aku itu berusaha gitu ya. Nah, untuk penyimpanan tadi, duriat yang udah kita masak itu bisa kita gunakan lagi teman-teman. Tapi duriat itu kalau bisa dimasukkan kulkas ya teman-teman, biar tidak terjadi pembusukan. Waktu terus berjalan dan ternyata saya juga belum berjodoh di buah duriat tadi. Tapi tenang aja, tetap semangat pejuang garis 2. Lalu aku putusin lagi untuk cari referensi lagi ke teman-teman. Kira-kira kamu berhasil di bagian apa sih? Kamu berhasil di produk apa sih? Kamu kan udah lama belum ngisi. Aku juga nih. Ayo kita sama-sama semangat. Kita saling semangat satu sama lain ke teman-teman yang udah menikah. Jadi jangan menjatuhkan juga sama sesama kita, karena kita kan sama-sama wanita, dan kita juga begitu. Kalau ada omongan negatif dari orang sekitar kita, ya diabaikan saja ya, namanya orang banyak, punya pikiran banyak, pola pikirnya beda-beda ya kan. Tugas kita hanya ikhtiar dan berusaha. Semangat. Oke, lanjut ya. Dan selanjutnya di sini aku pribadi pakai kurma muda ya kan. Nah, di sini aku pribadi pakai kurma yang warna kuning, kurma muda. Nah, untuk kurma muda itu sendiri rasanya kayak gimana? Rasanya itu manis, asem, sepet-sepet, enak tapi teman-teman menurut aku. Nah, tapi untuk kurma itu sendiri kalau bisa konsumsi bersama suami juga. Sehari cukup dengan 3. Nah, untuk yang tadi, duriat yang tadi juga sama ya teman-teman. Usahain pasangan kita juga mengonsumsinya. Oke, waktu berganti terus dan saya masih tetap berusaha. Itu aku kolaborasi dengan madu teman-teman, tapi di sini aku pakainya madu alami. Tapi note ya teman-teman, perlu kita ingat yang kalau ada kendala dengan apa yang kita konsumsi, jangan diteruskan. Seandainya kok aku minum madu ini ternyata perutku panas ya, atau dadaku sesak ya, itu mungkin kurang cocok di tubuh kita. Jadi lebih baik dihentikan dan cari yang lainnya. Jadi aku juga pernah yang namanya pijet guys. Kalau di Jawa itu kayak memperbaiki turun berok gitu, takutnya ada turun berok dan lain sebagainya, jadi diangkat sama dukun bayinya tadi. Dukun bayi itu maksudnya tukang pijet ya guys, kalau di sini namanya dukun bayi. Nah, terus ternyata tidak direkomendasikan oleh ibu saya. Nah, jadi aku itu pijet sekali 2 kali dan udah cukup itu aja, ternyata tidak disarankan lagi gitu guys. Jadi
Itu kembali lagi ke keyakinan kalian masing-masing, kira-kira mau bagaimana. Kalau aku pribadi sih tidak direkomendasikan ya guys. Cuman di sini juga tidak sedikit yang berhasil yang program ke tadi tukang pijat atau dukun bayi tadi guys. Jadi itu kembali ke kalian, kira-kira mau gimana. Oke guys, jadi gitu pengalamanku. Dan aku menikah selama 1,5 tahun. Jadi aku di umur 1,5 tahun baru aku ngisi. Oke guys, jadi itu tadi pengalaman aku pribadi tentang program pribadi atau program hamil secara alami. Jadi untuk kalian-kalian yang baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan menikah, gak usah tergesa-gesa guys, nikmatin aja dulu pacarannya. Ya kan, dengan happy, pikiran kita juga happy, positif thinking kita besar, akan semakin besar juga kemungkinan untuk kita ngisi insya Allah. Yang terutama kalau saran saya harus saling support suami istri atau keluarga, dan yang terpenting lupakan atau jangan hiraukan apa yang membisingkan di telinga kita yang sekiranya mengganggu pikiran kita. Lupakan guys. Nah, untuk saranku, kapan sih kak kita ke dokternya? Tunggu 1 tahun dulu. Kenapa? Ya karena 1 tahun sudah cukup masa pendekatan atau masa perkenalan kita dengan suami kita atau organ tubuh kita, ya kan? 1 tahun cukup. Kalau misal 1 tahun, nah untuk bila belum ngisi, boleh kita ke dokter. Itu saran saya pribadi guys. Jadi setelah video ini nanti akan ada video selanjutnya, yaitu program hamil ke dokter. Nantikan videoku selanjutnya ya guys. Oke, cukup sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan lanjut di video selanjutnya. Tunggu tentang program hamil di dokter. Oke guys, tunggu videoku selanjutnya ya. Terima kasih. Thanks for watching. Assalamualaikum.